Dengan Indonesia untuk semakin menegaskan permainan yang coba untuk diperbaiki dari hari ke harinya, Bung Doni. Ya, betul. Dan ini kita sebentar lagi pastinya akan melihat line up ya dari asuhan Sunte Pak. Betul. Di sini ada satu nama yang belum pernah bermain adalah Ricardo Bianco dengan nomor punggung 20. Yes. Jelas ini menambah daya serang karena kita tahu nomor 10 dan 11 harus diwaspadai, Mozino dan juga Zevenio. Ya, ini para pemain cadangan dan juga tentunya kita tahu bahwa John Fritz sebagai kapten tim juga sangat berbahaya. Bagaimana sangat kreatif, gelandang ini juga memberikan banyak sekali assist dan inilah kita lihat bagaimana coach Park Sun-tae yang tentunya membuat atau menaikkan level dari Timor Leste sejauh ini. Ya, mantan pemain Busan Daewoo Royals ini. Ya, yang juga sering melatih sebenarnya di level universitas. yes. Bung Didan, tapi sudah menunjukkan hasilnya sejak dia menjabat menjadi pelatih sejak 1 Januari tahun 2023 ini. Betul, dan Indonesia tentunya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana merotasi penjaga gawang, tapi Anda lihat dengan line up yang ada sekarang, apa yang coba di-deliver oleh Indra Safri? Ya, tadi satu hal adalah memberikan ruang lebih ke depan kepada Marcelino yang sudah mencetakkan 2 gol. Dan dilihat kita juga mempunyai kelebihan adalah super sub kita. Lihat nama-namanya, ada Beckham, ada Irfan, dan ada juga Titan. Ya, dan juga pertandingan akan segera dimulai. Kita akan segera saksikan laga yang sangat menarik nih dari grup A. Inilah coach Indra Safri yang tentunya sudah bersiap untuk memimpin tim Indonesia menghadapi Timor Leste. Dan kita akan segera menikmati keseruan di Olympic Stadium Phnom Penh. Dan tentunya Bung Doni Munaf akan ditemani oleh rekan saya seperti biasa, Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Salam olahraga, selamat sore pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi wasit Nasmi bin Nasaruddin Muhammad dari Malaysia akan meniup tanda dimulainya pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Timur Leste pada grup A cabang sepak bola SEA Games ke-32 di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Inilah pertandingan keempat atau terakhir kalinya buat Timur Leste dan ini pertandingan ketiga buat Indonesia. Indonesia sejauh ini sudah mengantungi 2 kali kemenangan, yaitu atas Filipina dan juga Myanmar, sedangkan Myanmar mengalami 2 kali kekalahan dan kemarin mampu menaklukkan Filipina dengan skor yang cukup baik, yaitu 3-0. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Doni Munaf. Bung Doni, ada 3 perubahan di tim nasional Indonesia dan juga ada 1 perubahan di tim nasional Timur Leste di pertandingan grup A ini, Bung Doni. Ya, tentu yang perlu dicatat adalah masuknya Adi Satrio, Bung Hadi. Dan sementara kalau kita lihat 2 pemain lainnya, sebenarnya ini adalah rotasi dari satu game ke game lainnya. Dan kalau kita lihat memang sepertinya pelatih Indra Safri tetap percaya bahwa bagaimana role yang dijalankan oleh Marcelino Ferdinand ini harus bisa sedikit lebih ofensif. Ya, tendangan awalan di babak pertama atau kick off babak pertama baru saja dilakukan oleh pemain Timur Leste. Timur Leste berada di sebelah kiri dengan kostum merah-merah-merah dan Indonesia dengan kostum putih-putih-putih. Sejauh ini Indonesia sudah seringkali bertemu dengan Timur Leste di ajang SEA Games. Pertama kali bertemu di ajang SEA Games 2013 di Myanmar dengan skor imbang, tapi di 2017 dan 2021 Indonesia mampu menaklukkan Timur Leste, Bung Doni. Ya, betul, dan ini juga kita harus tentunya salut ya apa yang diperlihatkan oleh Timur Leste di asuhan Sunte Park yang baru saja menjabat di awal tahun ini, di mana mereka bisa mencatat kemenangan 3-0 atas negara yang sebenarnya juga kuat, yaitu Filipina, tapi ternyata mereka bisa melampauinya dan mengalahkan mereka dengan telak 3-0. Ya, tendangan penjuru pertama Indonesia di babak pertama, Arhan Pratama langsung saja ke depan gawang disundul tadi, namun bola terlalu jauh. Sundulan dari Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Sundulannya hanya melambung di atas mistar gawang. Kemarin mampu menaklukkan penjaga gawang Myanmar Piatai dengan dengan penalti dan mampu menaklukkan penjaga gawang Myanmar tersebut dengan 2 gol kemarin di kemenangan telak Indonesia 5-0.
Dan kini Myanmar, kapten ke-11 tadi John Fritz, yang juga melawan Indonesia di SEA Games 2021, di mana Indonesia mampu menaklukkan Myanmar dengan maksudnya Timor Leste dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-1 lewat 2 gol Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Dan baru saja bola dibuang tadi, pemain yang baru masuk yaitu Ricardo Ririnho. Inilah Marcelo Ferdinand yang sudah mengemas 2 gol di SEA Games kali ini. John Fritz, Luis Figo, Lagar tadi sangat baik. Joao Bosco dijatuhkan, kita lihat, oleh Raihan Alif, pemain asal PSM Makassar. Inilah Pak Suntai, pelatih asal Korea Selatan yang telah disebutkan tadi oleh komentator kita ya, Bung Doni. Bagaimana di awal-awal babak pertama ini, Bung Doni? Ya, terlihat memang kita lebih berani untuk melakukan pressing. Dan sebagai satu catatan adalah tentu buat Timor Leste sendiri ini, mereka bertarung tanpa beban ya. Kemenangan yang mereka lihat ke Filipina sedikit membuka harapan mereka sebenarnya, Bung Hadi, untuk bisa meraih kesempatan mungkin untuk menjadi paling tidak 2 wakil. Tetapi memang ini adalah laga terakhir mereka seperti yang Bung Hadi katakan. Sementara kita tahu rival mereka terdekat selain Indonesia adalah Kamboja dan Myanmar yang saat ini baru saja menjalankan 2 pertandingan. Kita sebenarnya sudah tidak melihat Filipina lagi, Bung Doni ya. Iya, agak sulit sepertinya. Rio Fahmi yang kembali turun setelah tampil ciamik dan tampil sangat menawan di pertandingan pertama melawan Filipina saat menang 3-0 lewat 2 asisnya. Kini bermain kembali, dimainkan lagi oleh pelatih Indra Safri. Tapi yang menarik adalah kita masih menunggu bagaimana bek kiri Haikal, pemain asal Persikap Kabupaten Bandung yang bermain di Liga 2, yang menggantikan atau melapis posisi dari Arhan Pratama. Yang sangat menarik adalah dengan menggeser posisi Doni Tri Pamungkas, Bung Doni, di mana Doni Tri Pamungkas tentu saja memiliki performa yang jauh lebih baik, yaitu mampu tampil di Liga 1 bersama Persija Jakarta dengan 14 kali bermain di Liga 1 bersama Persija Jakarta. Tapi kalau bersaing dengan Haikal dari Persikap Kabupaten Bandung yang bermain di Liga 2 dengan performa 6 kali bermain di Persikap Kabupaten Bandung, mungkin Indra Safri memiliki penilaian lain. Tapi kita akan sangat menarik untuk menunggu penampilan dari Haikal, Bung Doni. Betul. Dan persis yang seperti Bung Hadi katakan, pasti ada alasan sebagai bagian dari taktik atau strategi yang dijalankan oleh Indra Safri dan bersama asisten pelatih lainnya. Arhan Pratama langsung ke depan, sangat baik. Shooting langsung Witan Sulaiman yang mencetak 2 gol ke gawang Duenido. Saat itu Ginino menjadi cadangan saat bermain di SEA Games 2021. Saat itu menang 4-1 atas Timor Leste. Ya. Terlihat ada sebuah celah ya. Walaupun memang begitu cepat, tadi kita lihat ditutup oleh Olegar Xavier, membuat tendangan yang dilakukan oleh Witan akhirnya harus melebar ke sisi kanan gawang daripada penjaga gawang Jorginho. Tendangan penjuru yang kedua, ya kami sebutkan lagi, pencetak 4 gol Indonesia adalah 1 gol Fakhrudin, 1 gol Egy, dan 2 dari Witan Sulaiman. Sangat baik Marcelo Ferdinand, syuting langsung, sangat memaksa tadi untuk langsung menembak ke arah gawang dari Giannino tadi, Bung Doni. Ya, sepertinya dia melihat bahwa ada sebuah ruang, tapi memang saya setuju ini masih terlalu jauh dan tendangannya pun juga tidak akurat. Tapi memang mungkin ini adalah salah satu upaya untuk sedikit banyak, kita tahu pastinya Timor Leste akan menumpuk pemainnya, jadi mencoba mungkin membuka ruang dengan melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh. John Fritz, kapten ke-11, langsung arahkan tadi maksudnya ke arah Luis Figo, namun dipotong para pemain Indonesia. Kini kita lihat Joao Bosco mengamankan bola, kembali lagi ke Luis Figo, syuting langsung ke depan. Sangat baik Venezio. Bukan sebuah pelanggaran. John Fritz. Orsello. Mali Orsello. Luar biasa ke Venezio, dibuang saja, kita lihat oleh Rizky Ridho. Inilah Pak Sung Tae.
Timur Leste menjanjikan akan bermain lebih keras melawan Indonesia, Bung Doni. Nampaknya inilah salah satu taktik untuk bisa mengantisipasi permainan dari Indonesia, Bung Doni. Ya, dan mereka sepertinya, wah, sebuah serangan balik sepertinya. Oh, sangat luar biasa. Shooting langsung tadi Fajar Fatur Rahman. Berhasil diblok tadi oleh Giannino. Kembali. Dan nampaknya offside tadi. Diblok dengan sangat baik. Kita lihat antisipasi yang cukup baik dari Giannino. Peluang dari Indonesia. Berhasil diblok tadi lewat Witan Sulaiman. Dari tengah Indonesia, Marcelino, Rio Fahmi angkat ke mulut gawang. Ada Olagar shooting langsung tadi. Terlalu jauh, tendangan volley yang sangat menggelegar ke arah gawang, tapi sasarannya sangat-sangat jauh dari sasaran, Bung Doni. Ya, tercatat udah hampir 3 kali ya tendangan ke arah gawang. Dan sini kita lihat bagaimana Jorginho yang memang tampil cukup baik dalam 3 laga pertama Timor Leste, melakukan banyak sekali save. Ya, Jorginho di SEA Games 2021 menjadi cadangan. Karena saat itu kiper utamanya Juanido yang dibobol 4 kali oleh para pemain Indonesia. Banyak para pemain Indonesia coba menampil menekan. Mungkin ada John Fritz, kapten ke-11. Kanan ada Joe Bosco tadi, Luis Figo. Oh, sangat baik, berusaha melewati, kita lihat Sananta namun gagal. Pelanggaran dilakukan, kita lihat inilah Indra Safri. Pelanggaran terhadap Anizo Korea dilakukan oleh Witan Sulaiman. Jelas, sangat jelas dari pelanggaran, Bung Doni. Ya, kita masih tetap mengurung sepertinya Timor Leste di setengah lapangan mereka sendiri. Marcelo kepada Venezio, Ricardo Ririnho, Arnizo langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya, peluangnya sangat baik. Hati-hati Indonesia. Hasil diblok dengan sangat luar biasa oleh Komang Tri. Peluang yang sangat baik tadi didapat oleh Mozinho. Pemainnya juga mencetak 1 gol, satu-satunya gol ke gawang Indonesia di SEA Games 2021, Bung Doni. Ya, ini memang kita tahu tadi Mozinho dan juga ada Genivio. Ini ada 2 pemain yang harus kita waspadai. Dan sebuah penyelamatan yang baik sekali oleh Komang Teguh. Timing yang sangat tepat sekali, tapi jelas ini sebuah area yang tentu harus kita segera perbaiki, Bung Hadi. Ya, Mozinho adalah pemain yang benar-benar sangat diwaspadai. Pemain yang saat ini memperkuat klub Visaha, walaupun saat ini dipinjamkan kembali ke klub asal negaranya, itu Timur Leste. Pemainnya juga mencetak gol ke gawang Indonesia di SEA Games 2021. Inilah Mozinho, pemain kelahiran 26 Juni 2002 dengan postur 172 cm. Bagaimana kita lihat blok yang luar biasa baik dilakukan oleh Komang Tri. Ya. Ini sudah benar-benar mengarah ke gawang, tentunya mengancam gawang Timnas Indonesia, gawang daripada Adi Satrio. Sebuah tentu peringatan di dalam 10 menit pertama ini, di mana kita lihat sebelumnya kita lebih menguasai possession, kita lebih banyak melakukan tendangan sudut sebanyak 2 kali, cobaan tendangan sebanyak 4 kali, tapi sebuah serangan balik hampir saja mengancam gawang Timnas Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja harus mewaspadai kecepatan-kecepatan yang dimiliki pemain seperti Mozinho, karena di pertandingan saat melawan Filipina juga di Myanmar, kita juga kerap kali kerepotan saat pemain-pemain lawan melakukan tekanan yang cukup gencar ke gawang Indonesia. Venezio lakukan sudah tendangan penjuru tadi, sampai tendangan gawang saja. Walaupun demikian, tendangan dari Genivio tadi meminta pelatih Indonesia untuk sabar tadi kepada para pemainnya. Ilham Rio Fahmi, pemain asal Persija Jakarta, kapten ke-11 Rizky Ridho yang saat ini juga bermain buat Persija Jakarta. Marcino Ferdinand, Alfredo Dewangga, yang kini posisinya adalah holding midfielder, pemain asal PSIS Semarang.
memang mampu bermain di 3 posisi yang sangat. Oh, hati-hati Indonesia. Kembali kita lihat ada Mozinho, masih Mozinho sangat cepat shooting langsung. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio yang baru pertama kali bermain di SEA Games kali ini. Pemain atau penjaga gawang yang juga memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021 saat Indonesia meraih medali perunggu. Kini Marsuna Ferdinand langsung ke depan, putus lagi di kaki para pemain Timur Leste tadi. Joao Bosco, John Fred, Zenivio disapu lagi kita lihat oleh Komang Trisnanda atau Komang Teguh Trisnanda. Dan kini serangan coba dilakukan para pemain dari Timur Leste. Orsello tadi, Fajar Fatur Rahman gagal nampaknya. Ya, cukup baik ya Timur Leste. Mereka tidak melakukan sebuah pressing yang ketat, tapi mereka menjaga daerah mereka dengan baik, sehingga pada saat ada kesalahan passing, terlihat beberapa kali hampir saja sebuah serangan balik, karena mereka memiliki skill dan juga kecepatan yang sangat mumpuni, Bung Adi. Ya, namanya kita lihat Christopher Moniz Fernandes. Nampaknya sebelum jatuh telah mendapat sentuhan tadi dari Muhammad Fajar Fatur Rahman yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol di SEA Games 2023. Sangat baik penampilannya Fajar Fatur Rahman, padahal pilihan utama di posisi ini sebelumnya adalah Zim Kelly Schroyer, pemain asal Persik Kediri. Marsino Ferdinand sudah langsung kepada Sananta, tapi ada Olagar Fernandes. Sangat baik kita lihat dari Orsello, Marci Orsello. Pemain juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Christopher tadi sapu kembali kita lihat oleh kapten ke-11 Rizky Ridho. Pemain yang memiliki postur 183 cm. Rizky Ridho tentu saja pemain muda yang sangat potensial buat tim nasional Indonesia di masa depan. Langsung ke depan kita lihat ada Luis Figo. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Witan Sulaiman, Alfreanda Dewanga, entah memberikan bola kepada siapa tadi. Alfreanda Dewanga, nampaknya Luis Figo terjatuh. Ya. Pemain Timur Leste jika memakai nama-nama Portugis atau Portugal agak cocok ya, karena memang jajahan Portugal, Bung Doni. Bahkan namanya saja kita tahu ya, Luis Figo mengingatkan kita tentunya. Cuma nomornya salah itu. Tapi memang ini menarik ya, kalau melihat keberanian daripada Suntep Park ini menurunkan hampir setengah dari timnya ini, Bung Adi, tercatat di bawah 20 tahun. Bahkan ada 3 pemain tidak sampai di umur 18 tahun, Bung Adi. Sebetulnya jika tim nasional bisa menurunkan pemain-pemain usia 20 tahun kemarin juga cukup bagus. Cukup bagus, betul. Yang sangat luar biasa. Tapi memang saat itu sedang dipersiapkan buat Piala Dunia ya. Jadi, serangan balik kita lihat. Hampir saja terlepas Rizky Ridho. Luar biasa permainan 1-2 dari Indonesia, tapi tekanan kembali dilakukan. Ada Christopher, hati-hati Indonesia. Shooting langsung tadi mudah ditangkap oleh penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Pendek saja kepada Rizky Ridho. Ada Ilham Rio Fahmi, Alfreanda Dewanga, Rehan Alif Dewanga. Tengah ada Komang Teguh Trisnanda, Muhammad Adi Satrio. Dari bawah para pemain Indonesia, Rizky Ridho, Muhammad Adi Satrio yang kali ini memperkuat PSIS Semarang setelah sebelumnya memperkuat Persik Kediri saat memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021. Muhammad Adi Satrio memperkuat Persik Kediri. Ya, Indra Safri, Zenivio, Muhammad Fajar Fatur Rahman. Pelanggaran, memang kakinya terlalu tinggi tadi. Kita lihat pemain Timur Leste nomor punggung 6 John Fred tadi. Namanya Christopher. Ya, Christopher, betul.
Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain yang tampil sangat baik sebagai pengganti dari James Kelly Stroyer, dan kini menjadi posisi inti diraihnya di tim ini di SEA Games 2023. Rizky Ridho angkat langsung ke gawang, kontrol yang baik. Kita lihat Sananta, masih Sananta terlalu memaksa. Kita lihat Bung Doni. Ya, menarik sebenarnya melihat apa yang dilakukan oleh Ramadan Sananta pada saat game kedua ya Bung Hadi. Dan kita masih ingat dia dipercaya untuk melakukan tendangan penalti, dan setelah itu dia bisa menciptakan gol kedua. Tentu kita berharap di sini dia lebih percaya diri lagi karena sudah diberikan kesempatan. Oh, ditekan balik. Kita lihat Witan Sulaiman. Oh, langsung ke depan, terlalu keras tadi umpan diberikan Witan kepada Ramadan Sananta. Dan kita lihat bagaimana permainan Indonesia jika melawan tim yang tampil lebih ngotot dan menekan. Pemain Indonesia juga agak sulit untuk berkembang, Bung Doni. Ya betul, ini sering sekali kita lihat dan saya setuju sekali. Raihan Alif ke belakang. Indonesia kini kuasai bola. Ke kanan kita lihat Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi, pemain muda terbaik Liga 1. Langsung ke depan, arahkan ke Fajar Fatur Rahman. Apakah berhasil? Oh tidak. Nampaknya bola terlalu laju tadi, sehingga sulit dikejar oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Tercatat sudah banyak sekali ya salah passing dan juga umpan yang terlalu deras atau terlalu cepat. Cionino, penjaga gawang kelahiran 16 Maret 2005, tendang langsung ke depan tadi. Alif, pemain asal Makassar. Sananta sulit tadi, berbalik badan, kena dikawal dengan sangat ketat oleh nomor punggung 15 Olagar Fernando Malik Xavier. Arham Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Hanya sudah bersiap para pemain Indonesia di mulut gawang. Ada sekitar 5 pemain kini berkostum putih-putih untuk terus berkumpul di depan gawang dari Gionino. Arham Pratama lakukan, sudah berbahaya datangnya. Terlepas tadi. Oh, disapu lagi. Kita lihat syuting langsung. Oh Tuhan. Sebuah tendangan volley yang sangat-sangat menawan tadi, Bung Doni. Ya, dia hampir mengulang sebuah tendangan first time dia yang lakukan di game kedua ya Bung Hadi. Di sini sebuah tendangan first time yang juga sangat baik sekali, tapi sayang di sini kita lihat arahnya masih ke sisi kiri tiang gawang daripada Jorginho. Kembali Indonesia tampil menekan Fajar Fatur Rahman. Oh, ada kita lihat Anizo Korea tadi mengawal dengan sangat baik. Langsung serangan dari Timur Leste digagalkan oleh Arhan. Pressure kembali oleh pemain Timur Leste. Arhan Pratama. Apakah lempar ke dalam? Ya, lempar ke dalam saja buat Indonesia. Gagal melewati kepala dari Olagar Fernando Malik Xavier. Masih sulit buat para pemain Indonesia untuk menembus pertahanan kokoh dari Timur Leste yang bermain sangat ngotot. Karena tentu saja mereka masih memiliki peluang, Bung Doni. Ya, masih jelas masih memiliki peluang, masih terbuka sebenarnya. Kalau kita lihat di grup A ini. Mozinho sangat baik. Oh, kosong di tengah. Ada John Fried langsung ke kiri. Hati-hati Indonesia. Ricardo kepada John Fried. Rio Fahmi salah memberikan umpan. Ada Ricardo, kini John Fried. Masih John Fried. Ambil langsung ke kanan. Kosong sendirian Luis Figo. Kontrol yang baik. Masih Luis Figo berusaha melewati kita Arhan Pratama di kotak penalti. Oh, di tengah lagi sangat berbahaya Mozinho. Masih Mozinho. Siapa yang berikan? Kita lihat ada Zenivio. Ada Luis Figo lagi. Angkat lagi. Oh, tidak jadi. Ada Zenivio ke kotak penalti. Oh,
bermain 1-2 tadi, hampir saja tadi membahayakan pertahanan Indonesia. Ada Alif ke depan langsung, ada Sananta tadi memberikan umpan, kini ada Witan Sulaiman ke kanan, Rio Fahmi terlepas dari serangan dari Timor Leste. Kini kita lihat Rio Fahmi ke depan langsung, arahkan kepada Fajar, di tengah ada Marcelino Ferdinand, kembali lagi pada Fajar, masih Fajar dihadir oleh Arcelo, angkat langsung ke gawang, ada kini kita lihat Sananta, Sananta, datang lagi bantuan. Raihan Alif tadi pemain asal PSM Makassar gagal. Serbuan pemain Indonesia, serangan balik yang sangat cepat, tapi transisi dari Timor Leste juga sangat-sangat cepat, Bung Doni. Ya, ini sebuah sekuens yang sangat menarik ya. Di satu kesempatan kita melihat bagaimana anak-anak Timor Leste ini begitu rapi dalam membangun serangan, dan akhirnya kita juga mulai membangun serangan balik yang juga terkoordinasi dengan baik. Tapi sayang memang hasilnya belum bisa menciptakan gol dan berubah kedudukan sementara ini. Zenivio, pemain yang sangat cepat. Pemain juga tampil di SEA Games 2021 tadi, Zenivio, pemain kelahiran 22 April 2005. Hati-hati Indonesia tadi, Fernando Malik. Orcelo, yang kiri dari Timor Leste. Langsung ke depan. Ada Mozinho ke belakang. Menguasai kini para pemain Timor Leste di area pertahanan Indonesia. Zenivio, lagar kepada Zenivio lagi, masih Zenivio ke belakang kepada penjaga gawang Gionino. Sapu bola ke depan, arahkan kepada John Fried, masih Zenivio. Luar biasa melewati Alfreanda, masih Zenivio, sangat cepat Zenivio ke kiri. Orcelo, Zenivio, masih Zenivio, berusaha melewati Arvena Dewangga. Ada Mozinho, masih Mozinho, sangat cepat Mozinho, dikawal dengan ketat oleh Rizky Ridho. Tapi jatuh lagi di kaki para pemain Timor Leste. Witan Sulaiman, bukan sebuah pelanggaran tadi. Dan kita lihat bagaimana di dua pertandingan sebelumnya Indonesia tidak terlalu mendapatkan tekanan seperti saat ini, Bung Doni, seperti saat melawan Timor Leste. Dan saat ini Indonesia benar-benar lebih sulit untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Timor Leste. Ya, motivasi dan suntikan tambahan ya setelah kemenangan mengesankan mereka 3-0 atas Filipina. Tentunya hampir setiap pemain daripada Timor Leste ini mereka juga ingin berbuat lebih. Apalagi melawan bisa dikatakan timnas Indonesia yang salah satu favorit. Peluang tidak tertutup tentunya buat mereka, dan seperti suntikan-suntikan moral ditambah dengan strategi dan taktik yang diberikan Suntep Pak paling tidak masih menyulitkan timnas Indonesia ya untuk bisa menguasai permainan. Omang Teguh Trisnanda tadi ke tengah pada Arvena Dewangga. Rizky Ridho langsung ke depan. Witan tadi, Rizky, Witan lagi ke belakang kepada Rizky Ridho. Ke tengah ada Komang Teguh Trisnanda, Marcelino Ferdinand, Raihan Alif, pemain asal PSM Makassar yang baru saja mengantarkan tim yang menjadi juara Liga 1. Komang Trisnanda, Alvena Dewangga, umpan ke depan langsung, terlalu jauh maksudnya tadi kepada Arhan Pratama yang naik sangat jauh untuk membantu penyerangan, namun bola terlalu sulit untuk dijangka. Tentu saja umpan dari Alfreanda Dewangga, pemain asal klub PSS Semarang. Teknik dan skill yang sangat tinggi, tapi lagi-lagi kita masih tetap dalam tekanan Timor Leste, dan kita lihat tadi beberapa kali bagaimana Zenivio merepotkan lini tengah Indonesia. Begitu sulit sepertinya merebut bola dari kaki pemain yang mempunyai skill tinggi ini, Bung Hadi. Akhirnya Timor Leste mendapatkan tendangan penjuru yang pertama di babak pertama. Kita lihat bagaimana tendangan bebas yang sangat-sangat bagus sekali tadi.
Dengan penjuru Zenivio, main asal klub SLB Laulara Timur Leste lakukan sudah tendangan penjuru tadi. Oh, di kotak penalti. Anizo Korea kepada Zenivio, masih Zenivio dengan skill yang cukup baik tadi. Fajar Fatur Rahman ke tengah, adalah Alfiana Dewangga. Delay sedikit Indonesia. Dewangga. Pelan-pelan saja kita pada Komang. Kini ada Rizky Ridho. Rehan Alif, Rio Fahmi. Balik pada Komang. Ananda Rehan Alif. Dewangga pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Arhan Pratama, Fajar Fatur Rahman. Umpan langsung ke depan sangat baik. Marcelo Ferdinand. Oh, syuting langsung. Oh, Tuhan. Oh, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ramadan Sananta tadi. Peluang yang sangat terbuka, berbalik badan tidak ada yang menjaga, Bung Doni. Ya, ini sebuah pembangunan serangan yang cukup baik ya. Di sini kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat baik tadi oleh Rehan dan Marcelino di sini terlihat melakukan crossing yang sempat mengenai dua pemain bertahan daripada Timor Leste, tapi sayang sekali tadi. Iya betul. Hanya sedikit di atas tiang gawang, Bung Adi. Hanya dibiarkan saja oleh wasit Nazmi dari Malaysia. Cooling break karena memang cuaca di Kamboja, khususnya di negara Indochina saat ini sedang panas-panasnya. Dan nampaknya benar Bung Doni, saat Indonesia mendapatkan lawan yang melakukan tekanan pressure yang cukup ketat dan keras, nampaknya agak sedikit kesulitan juga Indonesia untuk bisa memainkan skema yang mereka inginkan, dan juga sulit untuk membongkar pertahanan yang kini dilakukan oleh Timor Leste, Bung Doni. Ya, dan yang lebih menarik lagi adalah ini terus dilakukan oleh Timor Leste, bahkan sudah memasuki 30 menit ya, dan memasuki waktu cooling break. Mereka seperti tidak ada capainya menekan kita. Di sini kita lihat ya beberapa kesempatan dan peluang-peluang didapatkan oleh timnas Indonesia, dan ini tentunya salah satu yang paling terbaik ya, mengentur tiang gawang. Tendangan bebas yang sangat-sangat bagus tadi kita lihat dari Alfiana Dewangga. Dan cooling break langsung diberikan arahan oleh para pelatih dan staf pelatih Indonesia. Apakah ada perubahan untuk bisa membongkar pertahanan ngotot dan ketat yang dilakukan para pemain Timor Leste di sisa-sisa babak pertama ini? Karena terlihat pemain Indonesia masih agak kesulitan ya, menghadapi permainan ngotot dari Timor Leste, Bung Doni. Atau mungkin juga sedikit kaget ya melihat bahwa mungkin kalau kita lihat beberapa pertandingan Timor Leste sebelumnya, sepertinya mereka mempunyai tambahan motivasi. Mereka bermain cukup rapi, Bung Adi. Cukup komitmennya cukup tinggi untuk terus menekan Indonesia, karena mereka tahu di saat kita memiliki possession tentunya ini akan merepotkan mereka, dan tentu dibutuhkan ini koordinasi dan konsentrasi oleh para pemain Indonesia untuk bisa lepas dari tekanan yang dilakukan oleh Timor Leste ini. Ya, 15 menit sisa di waktu normal. Kita akan lihat apakah Indonesia mampu untuk menjebol gawang Timor Leste. Apakah Timor Leste yang bisa mengantisipasi permainan Indonesia. Oh, buangan yang tidak sempurna dari Olagar. Kini Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar berusaha melewati Olagar. Gagal tadi. Luar biasa permainan yang dilakukan oleh Joao Bosco di sisi kanan pertahanan Timor Leste. Sulit buat Fajar Fatur Rahman tadi untuk melewati pertahanan dari Joao Bosco. Tendangan bebas tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Fajar, akan dilakukan oleh Anizo Korea. Anizo langsung ke depan.
mengenai badan atau punggung dari Luis Figo. Sepakan yang kita lihat dari Arhan Pratama, lemparan ke dalam Indonesia, langsung ke depan, gagal melewati Olagar. Kini Luis Figo, ada Fajar, sapu lagi kita lihat oleh Cristivo. Kini Zenivio, masih Zenivio. Orsello tadi membuang bola, sudah kepada Ricardo, tapi bola terlalu jauh. Inilah Orsello. Panjangnya memang sangat panjang Orsello. Orsello, Nobelito, Moses Guterres, Moreira da Silva. Kerjasama yang sangat baik kita lihat. Para pemain Indonesia. Kini Raihan, masih Raihan, langsung arahkan kepada Witan Sulaiman. Gagal Witan tadi. Kembali coba tekanan dilakukan, dibuang saja oleh Alfian Dewangga. Tendangan gawang saja. Juga berhasil pemain-pemain Indonesia, seperti mengingatkan saat melawan Filipina di pertandingan pertama, di mana Indonesia baru bisa mencetak gol di atas menit ke-40 saat itu, Bung Doni. Ya, itu mungkin yang menjadi sorotan yang tadi sempat dikatakan oleh Bung Denny langsung dari Kamboja ya, di mana tentunya Indra Safri, pelatih Indra Safri berharap ada peningkatan daripada strategi dan taktik yang diberikan. Bagaimana sulit sepertinya Indonesia untuk lepas dari tekanan, dan pada saat kita memiliki bola sekalipun, pemain-pemain dari Timur Leste langsung segera menumpuk pemainnya, membuat kita semakin sulit tentunya untuk membongkar pertahanan daripada Timur Leste. Ya, dibuang tadi oleh Orsello, lempar ke dalam Witan Sulaiman. Alfian Dewangga, Rizky Ridho, Raihan ke belakang, Komang Teguh, Krisnanda, masih Komang Teguh, langsung ke depan arahkan kepada Arhan Pratama. Bagus sekali Arhan. Oh, pelanggaran jelas tadi. Kartu kuning jelas buat jual, maksudnya nomor punggung 15 Olagar Fernando Malik Xavier. Telat tadi untuk mengambil bola mengenai kaki dari Witan Sulaiman, Bung Doni. Ya, sebuah skill yang sangat baik sekali tadi. Dan ini tentu juga merupakan sebuah kesempatan. Ya, telat tadi mengambil bola dan akhirnya mengenai kaki dari Arhan Pratama. Olagar Fernando Malik Xavier, kartu kuning. Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy, sampai saat ini sejauh ini di klubnya baru sekali memainkan pertandingan resminya. Semoga saja ada perkembangan yang sangat signifikan buat Arhan. Alfian Dewangga langsung ke gawang. Oh, terlepas tadi dari Zenivio. Panjang ke depan tadi, banyak Indra Safri meminta Alfian Dewangga untuk memberikan bola. Tangan penjuru Marcelo Ferdinand yang ketiga kalinya. Masih Marcelo Ferdinand lakukan, sudah berbahaya. Oh, ditepis saja oleh Gionino. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Inilah Gionino. Pemain asal klub Boa Vista. Itu bukan Boa Vista Portugal ya, Bung Doni ya. Boa Vista Timur Leste. Hampir sama betul, Bung Ari. Arhan Pratama akan lakukan lemparan ke dalam. Sementara rekan-rekannya akan mendekat di kotak penalti. Ada sekitar 5 pemain, 6 pemain lakukan sudah tinggi dan tengah, berbahaya. Oh, terlepas dari Rizky Ridho, masih Rizky. Kini ada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino, berputar-putar Marcelo. Oh, melewati kita Olagar, masih Marcelo Ferdinand. Pelanggaran kah? Oh, tidak. Masih Marcelo Ferdinand. Gagal tadi. Oh, serangan balik. Ada Mozinho, sangat cepat. Hati-hati. Oh, terlepas. Hati-hati, jangan sekali ambil. Masih Mozinho. Siapa yang berikan? Dekat ada John Fred. Masih John Fred. Hati-hati di kanan kosong. Tempat lagi Mozinho. Shooting langsung. Oh, Alhamdulillah. Bola tadi tidak keras untuk langsung menusuk gawang dari Muhammad Adi Satrio tadi, Bung Doni.
Ya, ini memang kita jelas pasti terpancing ya untuk bagaimana cara untuk segera mengepung pertahanan dari Timor Leste, dan ini yang tentunya kita lihat tadi dalam sebuah sequence yang sangat cepat, serangan balik yang dibangun begitu baik sekali oleh Mouzinho, dan hampir saja gawang kita harus tertinggal. Ya, memang harus hati-hati Bung Doni, bagaimana kecepatan yang dimiliki Mouzinho benar-benar sangat-sangat menyulitkan pertahanan atau lini belakang dari tim nasional Indonesia. Beberapa kali Mouzinho lolos dari pengawalan dan pengamatan dan juga pengawasan dari pemain-pemain belakang Indonesia. Kecepatan yang dimiliki Mouzinho memang sangat-sangat baik. Tidak heran jika di negaranya disebut sebagai Neymar. Neymar ya. Ya. Neymar Timor Leste maksudnya. Ya, jelas ini memang bagian dari resiko ya. Karena kalau kita lihat begitu tinggi naik seluruh pemain belakang daripada timnas Indonesia, mengingat bahwa memang ini sulit sekali sepertinya untuk menemukan celah di sisi pertahanan Timor Leste, dan mereka sepertinya bermain cukup disiplin ya, dengan tetap berharap dengan sebuah counter attack. Tapi yang parahnya ini udah hampir 3-4 kali counter attack, dan semuanya hampir dimulai oleh seorang Mouzinho ataupun Zenivio. Ya, agak berbeda tentu saja dengan sekali kemenangan mereka atas Filipina, tentu akan menjadi modal semangat yang luar biasa Bung Doni. Iya. Mereka juga mengintip peluang untuk lolos, dan terbukti mereka tampil sangat Spartan di pertandingan ini. Kita Cristevao, Timor Leste ke kiri. Hati-hati, kita lihat masih ada Cristevao lagi. Ada Ricardo. Rinho langsung kepada Zenivio. Kontrol yang baik masih Zenivio. Tendangan penjuru diraih oleh Timor Leste yang kedua kalinya. Harus hati-hati Indonesia, terbukti serangan-serangan cepat, serangan-serangan balik yang dilancarkan dari skema yang sangat baik juga lewat sosok dari Mouzinho, kerap kali menyulitkan pertahanan Indonesia. Muhammad Adi Satrio bersiap. Ada sekitar 6 pemain Timor Leste lakukan sudah tinggi berbahaya. Disudul saja kita lihat tadi oleh Sananta. Akhirnya tekanan balik dari Marcelo Ferdinand berhadapan dengan John Fried. Masih kita lihat lagi Ricardo. Masih Ricardo. Ada kita lihat Zenivio. Masih Zenivio berhadapan dengan Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi. Shooting ke depan. Hati-hati langsung kotak penalti. Bola berputar-putar, menari-nari sangat liar tadi. Karena memang pelintiran hasil mengenai badan pemain Indonesia membuat bola bergerak sangat liar. Hampir saja terjadi kesalahpahaman di antara pemain Indonesia. Tendangan penjuru yang ketiga dari Timor Leste. Mouzinho akan lakukan langsung di kotak penalti. Kembali tendangan penjuru. Nampaknya kembali akan dilakukan oleh Mouzinho Barito de Lima. Pemain kelahiran 26 Juni 2002, Mouzinho Barito de Lima. Ada Ricardo, ada Zenivio, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, sundul langsung. Dari kita lihat sundulan Luis Figo berhasil digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Lihat bagaimana kita lihat Bung Doni, walaupun mereka tidak memiliki postur yang cukup tinggi atau melebihi tinggi pemain Indonesia, tapi ya seringkali memenangkan duel Bung Doni. Tidak tinggi tidak apa-apa, asal dijaga Bung Adi, dan itu terlihat terlepas dari pengawalan setiap pemain belakang Indonesia. Ini jelas akan menjadi sebuah PR tentunya buat Indra Safri dan juga asisten pelatih, di mana di babak kedua ini harus ada peningkatan. Bermain begitu lepas seperti Timor Leste, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa keraguan bahwa mereka bisa memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia. Umpan langsung ke arah kotak penalti, maksudnya kepada Fajar Fatur Rahman. Ali berusaha menaik bola namun gagal. Kini lagi tekanan balik dari Zenivio. Ada Komang Tri, ada ke Alfredo Dewanga, masih Alfredo Dewanga. Muhammad Sananta melebar ke kanan. Ada tepat kita lihat ada Rio Fahmi, masih Rio Fahmi. Gagal kita lihat karena ditutup saja dari pergerakan Rio Fahmi oleh Ricardo. Jatuh lagi. Ada Mouzinho ke belakang. Rizky Ridho pada Komang Teguh Trisnanda. Alfianda Dewangga melebar ke kiri.
Ada Arhan Pratama, didekati kita lihat oleh Zenevio. Masih Arhan ke dalam tadi sangat baik. Masih Arhan lagi. Siapa akan diberikan? Langsung ke kiri. Ada Fajar Fatur Rahman. Langsung ke umpan ke kotak penalti. Gagal. Ada Fajar. Kini tekanan balik dilakukan oleh pemain Timur Leste. Masuk kepada Zenevio, dipotong saja oleh Raihan. Langsung ke depan lagi, gagal lagi. Kini Luis Figo dari Timur Leste. Ada kita lihat siapa diberikan langsung. Oh, serangan cepat dari Zenevio. Hampir saja terlepas gini Zenevio berhadapan dengan Komang. Masih Zenevio ke tengah. Hampir saja beruntung tadi kita lihat Rio Fahmi masuk ke tengah dan menggagalkan tekanan dilakukan oleh Timur Leste. Kini Witan Sulaiman. Pendek saja kita lihat kepada Marcino Ferdinand. Siapa yang diberikan? Pelan saja kepada serangan balik kita lihat Fajar Fatur Rahman dikejar oleh Olagar. Masih Fajar. Fajar. Apa yang dilakukan oleh Fajar berhadapan dengan Olagar Fernando. Masih Fajar langsung ke belakang, arahkan kepada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo mengolah bola, lihat tempati oleh Witan Sulaiman. Masih Witan ke belakang kembali kepada Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Yes. Alhamdulillah, sundulan yang sangat berkelas dilakukan kita lihat oleh Muhammad Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten Liga Kepulauan Riau, mampu mencetak gol buat keunggulan sementara Indonesia atas Timur Leste 1-0. Ini merupakan golnya yang ketiga di SEA Games 2023. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Doni. Ya, dan satu hal lagi adalah ini adalah dibangun ya dengan sebuah crossing yang sangat baik oleh Fatur Rahman, dan krisis striker kita sepertinya mulai kelelahan, tapi pasti mungkin bisa dijawab oleh Ramadan Sananta. Di sini kita lihat sebuah placing sundulan yang sangat baik sekali, Bung Hadi. 1-0 untuk Indonesia. Luar biasa, pemain atau striker pencetak 11 gol di Liga 1, kini mencetak 3 gol di SEA Games 2023 Kamboja. Ini gol pertama Indonesia melawan Timur Leste untuk keunggulan sementara di babak pertama. Mudah-mudahan Indonesia terus bisa mencetak gol ke gawang Timur Leste sekaligus mengamankan langkahnya ke babak semifinal dari grup A untuk menantang dari nanti pesaing-pesaing mereka di grup B, yang tentu saja kita akan mewaspadai bagaimana Thailand, Vietnam ataupun Malaysia. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Inilah Sananta, muda asal Daik. Rizky Ridho, Rio Fahmi, hati-hati kini berduel dengan Mozinho. Butuh 2 pemain untuk mengawal Mozinho. Rizky Ridho, sangat cantik. Rio Fahmi ke depan langsung, kontrol yang baik. Ada Witan Sulaiman ke tengah. Ini ada Raihan Alif. Raihan Alif pindah dulu posisinya. Raihan Alif langsung kita lihat kepada Komang Teguh. Kini ada Arhan Pratama. Masih Arhan dibayangi oleh Zenevio. Ke tengah kembali ada Raihan Alif. Ke tengah kembali kita lihat siapa yang diberikan. Ada Marcelo Ferdinand dengan tumit tadi. Witan Sulaiman gagal tadi untuk diraih oleh pemain Indonesia. Kini pemain Timur Leste menguasai bola. Ada kita Luis Figo, ada Olagar langsung ke depan, patah di kaki Alfian Dewangga. Kini Fajar Fatur Rahman berduel dengan Olagar. Masih Fajar Fatur Rahman, dicocor saja tadi oleh Olagar Fernando Malik Xavier untuk menggagalkan serangan dari sisi kanan pertahanan Timur Leste yang coba tadi dilakukan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Masih unggul 1-0 Indonesia atas Timur Leste di babak pertama ini lewat gol yang diciptakan oleh Muhammad Ramadan Sananta. Lempar ke dalam Indonesia. Raihan atau Arhan Pratama, pemain asal kelahiran Blora, lempar ke dalam sangat jauh. Berbahaya tadi untuk ada Zenevio. Ada kita Raihan Alif, ada Marcino Ferdinand, ada kita Fajar Fatur Rahman. Masih gagal tadi, maksudnya ragu. Ada Arhan Pratama, dibuang saja oleh Olagar. Marcino Ferdinand, Mozinho, Marcino Ferdinand berduel. Rizky Ridho ke kanan. Siapa yang akan berikan? Ada Witan Sulaiman. Langsung anakkan. Namanya Sulaiman. Gagal tadi. Serangan bertubi-tubi dilakukan. Offside nampaknya, Bung Doni. Ya, memang offside. Tapi kita harus tetap memberikan sebuah nilai plus ya. Gimana kebuntuan gol akhirnya sudah mulai terbuka. Dan terbuka pula lah cara Indonesia dalam melakukan serangan lebih bervariatif. Memanfaatkan sisi
kiri kanan daripada pertahanan Timor Leste, dan crossingnya juga sudah jauh lebih berani, Bung Hadi. Nampaknya wasit Nazmi bin Nasharuddin dari Malaysia belum meniup peluit tanda. Bagas Kava masuk dan menggantikan Ilham Rio Fahmi, dan juga ada kita lihat Irfan Johari masuk. Ricardo kini Timor Leste kuasai bola. Anizo Korea tadi, Gustavo Mondes kepada Olagar, Gustavo lagi. Oh, sangat baik tadi Arnizo Korea. Masih Anizo, masuk ke tengah Anizo kepada Zenivio, dibuang saja kita lihat oleh Rizky Ridho. Nampaknya masuknya Bagas dan juga kita lihat Irfan Johari. Apa yang Anda lihat, Bung Doni? Ya, jelas karena memang sisi kanan daripada serangan Indonesia agak kurang berjalan dengan yang diharapkan, dan bagian daripada taktik tentunya oleh pelatih Indra Safri untuk bisa menguasai pertandingan dengan melakukan tekanan kepada Timur Leste, dan juga tentunya ada suntikan daripada bangunan serangan dari sisi gelandang yang dengan dimasukkannya Irfan Johari. Gustavo Zenivio sudah memberikan umpan ke depan kepada Mozino, namun gagal. Direbut lagi kita lihat oleh Arnizo Korea. Fajar Fatur Rahman, umpannya tadi kepada Ramadan Sananta mampu cetak gol buat Indonesia. Komang, Irfan Johari bisa melewati Olagar Fernando, masih Irfan. Gagal kita lihat melewati Joe Bosco. Masih Irfan di kotak penalti Arhan Pratama, angkat langsung. Ada Ricardo, ada Cristifau, Alfredo Dewangga, Raihan. Dan Bagas masuk ke tengah. Fajar Fatur Rahman ke dalam Fajar. Ada Bagas lagi, tidak offset. Bagas langsung ke tengah. Irfan Johari gagal nampaknya. Oh, Ramadan Sananta tadi nampaknya, Bung Doni. Ya, terlihat semangat ya pelatih Indra Safri, di mana memang kita melihat bagaimana intensitas serangan sudah jauh meningkat di 5 menit babak pertama ini. Seperti yang digantikan oleh Irfan Johari ini adalah Witan Sulaiman, Bung Hadi. Ya, memang agak penampilan tidak terlalu berkembang ya, Witan Sulaiman, sehingga diganti kita lihat oleh Irfan. Fajar Fatur Rahman. Oh, baik sekali. Bagas, Marcelo dipotong saja kita lihat oleh Marcelo tadi. Ya, ini persis seperti yang diharapkan dan tadi sempat dipertanyakan oleh Bung Hadi, bagaimana ini akan memberikan sebuah balance attack dari sisi kiri dan kanan dengan masuknya, kita tahu, Bagas Kava yang sudah langsung terlihat lebih aktif di sisi kiri pertahanan daripada Timor Leste. Mozinho, Olagar Fernando, masih Olagar ke depan langsung pada Mozinho. Main yang sangat berbahaya buat Indonesia. Sangat cepat kita lihat. Sangat cepat tadi coba dilakukan oleh Timor Leste, namun gagal. Mampu diantisipasi dengan sangat tenang dan sangat mudah tadi oleh Muhammad Adi Satrio. Fajar Fatur Rahman, Muhammad Adi Satrio, Omang, kembali kepada Adi. Omang,
langsung ke depan. Kontrol yang baik kita lihat. Ada Irfan Johari. Fajar Fatur Rahman dibiarkan tadi oleh Fajar. Kembali kepada Fajar. Arnizo Korea membuang bola. Inilah Arnizo Korea, pemain kelahiran 23 Mei 2003, klub Ponta Leste. Marcelo Ferdinand ke tengah. Dan Fajar tadi Bagas ke belakang, dibuang saja oleh Rizky Ridho. Nampaknya ada pemain Timor Leste yang perlu mendapatkan perawatan. Dan Mozinho memang beberapa kali tadi memegangi kakinya, Bung Doni. Memang nampaknya ada sedikit masalah dengan kakinya. Iya. Dan salah satu mungkin pemain yang paling sering berlari di babak pertama. Mempunyai daya jelajah yang juga cukup baik sekali, apalagi mengingat bahwa sering sekali serangan balik dibangun dari bawah dan juga dimulai kadang oleh Mozinho sendiri. Ya, memang Timor Leste sangat membutuhkan peran dan juga tenaga dari Mozinho Barito de Lima, pemain kelahiran Maliana Bomenaro, 26 Juni 2002. Karena memang perannya sangat vital, karena dari dialah kerap beberapa kali pertahanan Indonesia agak sedikit kewalahan untuk menghadapinya, walaupun hanya seorang diri tadi untuk bisa menerobos pertahanan Indonesia, Bung Doni. Ya. Dan tentu kita tahu memang Mozinho tidak bermain di laga pertama pada saat dikalahkan 0-4 oleh Myanmar. Dan praktis nama yang akan masuk tadi terlihat, yang Muhadi sempat katakan ini nomor punggung 18 Mario Quintao ini pasti akan dipersiapkan untuk menggantikan Mozinho. Terlepas ada satu nama lagi di sini, kita lihat Elias Mesquita yang sempat menciptakan gol pada saat mengalahkan Filipina 3-0. Sangat baik kita lihat. Irfan Johari umpan ke tengah, langsung sudut. Oh, Fajar sendirian. Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Fajar. Dan juga Muhammad Ramadan Sananta. Gagal tadi, peluang sangat terbuka tadi. Sayang, 1000 kali sayang. Kita lihat bagaimana pemirsa. Fajar Fatur Rahman terlalu tinggi untuk memberikan bola kepada Ramadan Sananta, Bung Doni. Iya, memang sayang sekali ya. Memang ini sayang sekali. Mungkin ngapain ke atas gitu. Dia minta di bawah. Minta di bawah, ngapain dikasih ke atas. Minta ke bawah. Ini ada sinyalnya mungkin tidak baik menghadi di Kamboja ya. Sayang sekali, sebuah serangan yang sangat baik dibangun oleh timnas Indonesia tidak bisa menambah gol. Pelanggaran Marcelo Ferdinand terhadap John Fritz, kapten ke-11 dari Timor Leste, pemain asal Salam tadi. Nomor 7 Elias dan juga nomor 18 Mario Quintao masuk. Elias kita tahu adalah pencetak gol ke gawang Filipina. Ricardo Ririnho digantikan Elias, dan Mozinho digantikan oleh Mario. Karena memang Mozinho tadi kita lihat di babak pertama kerap kali memegangi kakinya dan seringkali mendapatkan perawatan. Nampaknya memang ada sedikit masalah, Bung Doni. Ya. Ini tentu akan sedikit banyak merubah ya gaya permainan daripada Timor Leste. Gagal kita lihat Arhan Pratama untuk menghentikan bola. Lempar ke dalam. Sienivio umpan ke tengah. Sangat tenang Bagas tadi. Arhan Pratama. Irfan Johari kepada Marcelo, pelanggaran sangat keras dari pelanggar. Jelas pelanggaran sangat keras, harus kartu. Ya. Oh, nampaknya Orselo yang mendapatkan kartu kuning karena melanggar dengan sangat keras pergerakan dari Marcelino Ferdinand tadi, Bung Doni. Ya, ini baik sekali ya sebenarnya dilakukan oleh Marcelino, tapi memang ya, di sini kita lihat, oh jelas kartu kuning ya. Sudah 2 kartu kuning buat Timor Leste, buat Olagar Fernando Malik Xavier dan juga Orselo Neoberito Moses Guterres Moreira de Silva.
Panjang sekali. Panjang sekali namanya. Mendapatkan perawatan Marcelino. Dan yang kini memperkuat klub asal Belgia dan sudah mencetak 1 gol. Tentu saja performa yang cukup menjanjikan dari Marcelino di Liga Eropa. Semoga saja penampilan semakin menjanjikan. Tangan bebas, ada 5 pemain Indonesia di sekitar kotak penalti. Arham Pratama, umpan yang sangat baik, sudul tadi masuk kepada Komang, lewat di atas tadi. Sudah menyelamatkan bola Zenevio namun gagal. Zenevio Morentes, Gustavo Conceição Mota, Bagas, Marcelino balik pada Bagas, direbut oleh Luis Figo. Pelanggaran Bagas terhadap Luis Figo. Saat menghadapi Filipina dan juga Myanmar, saat Indonesia mendapat tekanan, beberapa kali Indonesia juga sangat kesulitan untuk menghadapi pemain-pemain yang memiliki tekanan cukup keras, Bung Doni. Ya, pasti Bung Adi. Dan ini tentu adalah kalau kita bisa lihat dilakukan atau dikopi ya oleh Timor Leste. Pan John Fried tadi dari ke Mario, ada Arhan menyapu bola ke depan. Olagar berputar ke belakang Olagar. John Fried, John Fried balik pada Olagar Fernando. Malik Xavier terpotong kita lihat oleh Irfan Johari. Umpan ke depan, oh sangat baik. Apakah didapat? Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang Gionino Jose Alexandro Mendoza dan Silva tadi, Bung Doni. Ya, itu baik sekali ya apa yang dilakukan oleh Irfan Johari, melihat bagaimana pergerakan daripada Marcelino, tapi sayang sekali memang umpannya terlalu deras. Rustifau, Zenevio, kembali Zenevio, umpan ke depan, tidak offside. Oh, offside nampaknya. Umpan yang diberikan kepada Elias, mencetak gol ke gawang Filipina. Jadi kemenangan Timor Leste 3-0 atas Filipina. Ya. Elias Joao da Costa, offside, Bung Doni. Ya, baik sekali ya apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya. Dia bisa melihat bagaimana posisi offside daripada pemain Timor Leste. Fene Dewanga, umpan panjang, oh sangat baik pada Irfan Johari. Umpan langsung tadi masuknya kepada striker Indonesia Ramadan Sananta, tapi langsung jatuh dalam pelukan penjaga gawang Timor Leste dengan hangat tadi. Ya, ini berbeda di babak pertama sebelum gol daripada Ramadan Sananta ya. Jarang sekali crossing yang coba dilakukan, tapi tercatat saya sudah melihat hampir 3 kali. Nampaknya ada lagi tadi pemain Timor Leste, yaitu Olagar Fernando. Harus mendapatkan perawatan. Apakah sedikit kram, Bung Doni? Iya. Ini kita harus memberikan salut tentunya ya pada Timor Leste. Ini adalah laga terakhir mereka di SEA Games 2023 ini, di mana mereka mencatat 1 kali kemenangan atas Filipina, dan menjadi lebih impresif adalah 3-0 mereka kalahkan Filipina, dan sebuah clean sheet yang hanya terjadi dalam 2 kali sejarah pertandingan Timor Leste selama ajang SEA Games 2023. Dan mereka hanya kalah tipis sebenarnya melawan Myanmar 0-1 setelah mereka memulai SEA Games ini dengan kekalahan telak dari Kamboja 0-4, yang memang bermain sangat baik, Bung Hadi. Kamboja di bawah asuhan tentunya kita tahu Keisuke Honda menunjukkan sebuah grafik peningkatan yang sangat baik sekali. Sehingga kita lihat bagaimana sosok Sun Tae Park, pelatih mungkin terkenal dengan kebapaannya, karena kita tahu dia banyak melatih di level SMA dan juga universitas, dan yang akhirnya ditunjuk untuk mempercaya menangani timnas Timor Leste. Tentu saja Kamboja mampu tampil baik karena memang dia menjadi tuan rumah. Iya, melihat penampilan mereka saat melawan Filipina. Veteran juga mereka. Iya, betul. Dia menjadi peluang buat Indonesia untuk bisa tampil atau berjalan lebih lancar untuk
langsung menuju semifinal. Tapi perjuangan atau pertandingan sesungguhnya Indonesia sebenarnya ada di semifinal, Bung Doni. Ya, dan ini yang saya katakan tidak boleh kehilangan 1 poin pun, dan berharap kalau kita lihat saat ini memang angka 6 poin sama, selisih gol pun juga praktis sama, produktivitas pun juga sama antara Thailand dan Vietnam. Bukan maksud melebihi pertandingan yang belum selesai di setiap grup, tapi kita tentu berharap ya, seandainya kita menjadi juara grup, tentu kita menghindari tim yang terbaik, dan kita tahu Thailand adalah salah satu favorit paling kuat, terlepas dari Vietnam adalah juara bertahan SEA Games merebut emas di tahun 2022 lalu. Serangan balik coba dilakukan tadi oleh Timur Leste, namun gagal. Muhammad Adi Setrio yang membuang bola tadi keluar lapangan pertandingan. Mario umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Elias tadi mampu menyundul bola, tapi tipis saja tadi bola yang mengenai kepalanya. Mungkin hanya kulit kepalanya mengenai kepala dari Elias menyundul bola tadi, Bung Doni. Ya, bukan terlalu tinggi bolanya, tapi memang kurang saja tinggi seperti Elias, Bung Adi. Tipis saja tadi menyundul bola Elias. Irfan lagi, Komang, Arhan Pratama, umpan jauh ke depan, arahkan maksudnya kepada Sananta. Oh, terlepas. Sananta sangat baik, sangat cepat, sangat kuat. Masih Sananta berdua dengan Olagar. Oh, serangan balik lagi, sangat baik kepada Sananta. Ini lagi Alif, ada di kanan Fajar, masih Fajar, shooting Fajar. Alhamdulillah, yes. Kembali Indonesia lewat Fajar Fatur Rahman mampu menaklukkan penjaga gawang Timur Leste Giannino dengan sepakan kaki kirinya langsung menusuk di sudut kanan gawang penjaga gawang Gino dari Timor Leste dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Doni. Ya, kita memang melihat di sini sudah terpotong ya bagaimana memang kelihayan, ketenangan dari seorang Fajar Fatur Rahman. Tapi kalau kita bisa mundur beberapa detik sebelumnya, kalau kita lihat ini dimulai dari penguasaan bola yang sangat baik sebenarnya oleh Ramadan Sananta, dan kita tahu Fajar Fatur Rahman mencetak 2 gol sebelumnya, dan ini menambah pundi golnya sama dengan Ramadan Sananta menjadi 3 gol, dan akhirnya Indonesia bisa unggul 2-0 sementara ini. Iya, pemain yang sangat produktif Fajar Fatur Rahman emas 3 gol di SEA Games 2023 Kamboja ini membuktikan bahwa Fajar Fatur Rahman memang pemain yang sangat-sangat tajam untuk menambah dan membantu Indonesia unggul sementara atas Timur Leste 2-0 di pertandingan Grup A penyisihan cabang sepak bola SEA Games ke-32 tahun 2023 di Kamboja di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh. Irfan Johari masih berputar-putar, dia ke tengah, ada Ananda Raihan Alif, ke kanan kepada Bagas, pendek saja kepada Rizky Ridho, melebar dia. Kita lihat ada Alfreanda Dewangga masih melirik ke kanan ke kiri, ke belakang ke depan mencari rekan. Ada Rizky Ridho, pendek saja, Ananda Raihan Alif. Kembali kita lihat ada Komang, kembali kepada Alfreanda Dewangga, bermain ball position para pemain Indonesia, mancing para pemain Timor Leste untuk naik, langsung umpan panjang. Ada Bagas lolos di kotak penalti, tidak pelanggaran, masih Bagas, siapa berikan ternyata, oh Tuhan, menyentuh dia dengan Johari, shooting langsung, oh tidak, oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Irfan Johari dan juga Ramadan Sananta. Peluang yang sangat terbuka, tidak mampu tadi untuk mencemaskan gawang ke Giannino. Sungguh-sungguh tiada tara peluang yang sangat terbuka tadi, Bung Doni. Ya, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan daripada Timor Leste, sebuah passing yang sangat baik. Sebenarnya juga sebuah placing yang udah cukup tepat, tapi memang mungkin bolanya tidak tepat ya di kaki di ruang Ramadan Sananta, dan akhirnya hanya membentur tiang gawang. Oh, sangat baik tadi Arhan. Komang kembali kepada Arhan,
Masih Arhan lagi. Masih Arhan angkat. Oh tidak. Gagal memberikan cutback tadi. Gagal melakukan cutback dari Arhan. Dibendung saja oleh pertahanan kokoh Timur Leste. Namun kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Kembali bek kiri Indonesia, Arhan Pratama yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Ada Irfan Johari, angka sudah tinggi datangnya. Sudut tadi Ramadan Sananta dikejar kini. Siapa kembali? Ada Komang lagi ke belakang kepada Fajar Fatur Rahman. Kembali kepada Komang, masih Komang lagi dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Disapu saja oleh Arcelo tadi. Ada kita lihat Mario dikejar oleh Zenivio, jatuh di kaki Alfredo Dewangga. Melebar dia ke kiri, tempatnya oleh Arhan Pratama. Berlari cepat kita ada Raihan, angkat lagi Arhan Pratama langsung di kotak penalti, maksudnya kepada Rizky Ridho, tapi bola terlalu jauh. Umpan yang sangat panjang dilepaskan oleh Arhan Pratama tadi, Bung Doni. Ya, sudah bisa lebih leluasa memain daripada lapangan tengah Indonesia, mencoba mengontrol permainan yang sudah memasuki menit ke-65 di babak kedua ini, dan aliran bola juga sudah jauh lebih baik, dan mengetahui bahwa memang ada sosok target man di sosok seorang Ramadan Sananta, di mana terlihat serangan mempunyai satu tujuan pasti, mencoba memberikan umpan ke sisi jantung pertahanan di depan gawang daripada Jorginho. Ya, Timor Leste coba membangun serangan. Kita lihat nomor 4 Arnizo Korea, angkat jauh, masuk ke depan, arahkan kita lihat kepada Elias. Elias maksudnya meraih bola, tapi bola keluar lapangan pertandingan. Lewat John Fred Timor Leste. Siapa yang akan diberikan oleh John Fred? Ke tengah lagi, tempatnya oleh Mario. Ke belakang ada John Fred lagi, kapten kesebelasan. Ada Zenivio, maksudnya terlepas dia, maksudnya Elias, tapi tidak ada rekan dari Timor Leste. Kini Bagas langsung ke depan, arahkan. Kena tangan. Apakah handsball tadi? Ya, jelas. Irfan Johari. Ya, handsball memang. Ya, menjadi lebih hidup tentunya dengan masuknya Irfan Johari. Diputar sebelumnya kita tahu bagaimana Pratama Arhan bersama dengan Fatur Rahman di sisi kiri. Sekarang dibuat berubah dengan dikeluarkannya Rio Fahmi, menjadi semakin lebih hidup, semakin menjadi lebih seimbang, dan aliran bola tentunya semakin lebih mengalir. Raihan pada Dewangga. Rizky Ridho, Bagas dikejar oleh Zenivio, langsung ke depan, arahkan pada Marcelo Ferdinand, dipotong dengan sangat baik kita lihat oleh Marcelo. Kembali Indonesia lakukan tekanan tadi, namun gagal. Ini Zenivio, umpan cepat terobosan, mampu diantisipasi kita lihat oleh Rizky Ridho. Dewangga, kini pasukan Merah Putih coba melakukan serangan lewat Arhan, tapi Arhan kita lihat gagal untuk menghentikan bola. Sepertinya ada Beckham Putra tuh, Bung Adi, akan ada sebuah rotasi lagi tentunya. Kini Timur Leste, anak-anak Bumi Lorosai. Dari tengah kita lihat Zenivio, John Fitz sangat baik sekali. Umpan masuk ke Stifau, kini ada Zenivio lagi ke kanan, ada Mario, peluang yang sangat baik. Menyentuh tiang tadi, Zenivio lagi, masih Mario, masih para pemain Timur Leste. Shooting langsung dari John Fitz, namun gagal tadi. Meskipun gagal, tapi inilah sinyal yang harus diperhatikan para pemain Indonesia, karena bagaimanapun mereka mampu melakukan tekanan yang sangat berbahaya, Bung Doni. Ya, di situ terlihat terlambat ya, Pratama Arhan terpancing, yang hampir saja ya sebuah tendangan yang sangat keras, tapi masih membentur tiang gawang. Dan saya setuju, ini tentunya sebuah peringatan kepada timnas Indonesia untuk tetap konsentrasi walaupun kita sudah unggul 2-0.
menjadi satu-satunya negara peserta SEA Games cabang olahraga sepak bola yang masih clean sheet, Bung Adi. Ya, Indonesia memang masih belum mampu dibobol tim-tim lawan. Bisa jadi modal yang sangat baik untuk bertarung nanti di semifinal jika lolos. Di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Kamboja tanggal 10. Sebuah tes tentunya itu buat kita, Bung Adi ya. Lawan tim tuan rumah. Fajar Fatur Rahman umpan kepada Marcelo maksudnya kepada Sananta, masih Sananta berputar-putar di kotak penalti, kembali ke belakang kepada Fajar, masih Fajar kembali lagi menarik ke belakang. Raihan Alif, masih Raihan, umpan ke kiri, ada Arhan Pratama, angkat langsung sangat baik, shooting langsung, langsung tadi Ramadan Sananta, namun sundulannya, tandukannya hanya melenceng di sisi kiri. Ya, ada dua pemain masuk, yaitu Jim Kelly Stroyer dan juga Beckham Putra Nugraha. Ya, dan ini pergantian yang saya rasa sangat baik ya, mengingat masih tersisa 20 menit plus perpanjangan waktu, dan saya juga setuju bahwa Marcelino Ferdinand tidak bermain terlalu maksimal, tapi tentunya kita sangat berharap bahwa ini 20 menit sangat berharga tentunya, Bung Adi, mengingat bahwa Marcelino selalu bermain di 2 pertandingan awal dan harus diberi waktu istirahat, Bung Doni. Setuju sekali. Nah, bagaimanapun Marcelino adalah pemain kunci yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia di ajang SEA Games kali ini. Dan juga buat Stroyer yang hanya bertanding sebagai pemain awal hanya di pertandingan pertama, tentunya ini bisa memberikan dia ekstra waktu untuk kembali bisa beradaptasi, Bung Adi. Sangat baik kita lihat. Kepada Elias tadi umpan dari Joao Bosco, Beckham Putra Nugraha, Fajar Fatur Rahman, Alfian Dewangga, umpan panjang arahkan kepada kini Beckham, masih Beckham, Fajar, Raihan Alif, Beckham Putra, Alfian Dewangga berputar ke belakang saja. Sangat leluasa para pemain Indonesia. Rizky Ridho balik pada Beckham, Dewangga, Beckham ke kanan ada Bagas, Fajar Fatur Rahman gagal memberikan umpan baik tadi Fajar Fatur Rahman karena dipotong saja kita lihat oleh Anizo Kodia. Di kotak penalti Fajar Fatur Rahman. Beckham, Raihan, Fajar Fatur Rahman, Bagas masuk ke dalam sangat baik. Masih Beckham, ini Dewangga melebar dia ke kiri. Ada Arhan Pratama, angkat langsung umpan yang sangat baik, crossing dari Arhan. Dan bantuan lagi kita lihat Arhan Pratama langsung sundul lagi Irfan Johari, kembali sundulan sangat jauh. Fajar Fatur Rahman, tekanan-tekanan lewat serangan-serangan udara yang dilakukan para pemain Indonesia ke depan gawang dari Giannino Timur Leste tadi, Bung Doni. Ya, praktis memang Timur Leste harus menarik semua pemainnya ke belakang, ke sepertiga lapangan mereka sendiri, memberikan keleluasaan secara ruang untuk melakukan dribbling, passing, dan juga crossing. Tendangan penjuru Indonesia, Arhan Pratama, 5 pemain Indonesia ada di kotak penalti. Umpan yang sangat baik, sudah langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Giannino Beckham Putra. Namun serangan kembali bertubi-tubi Indonesia, Fajar Fatur Rahman. Melewati kepala dari James Kelly. Kini lagi angkat Pratama, sudul tadi Rizky Ridho, namun digagalkan para pemain belakang dari Timur Leste. Umpan jauh ke belakang, nampaknya memberi ruang Alfian Dewangga kepada penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Umpan jauh Muhammad Adi jatuh di kaki dengan sempurna di Arhan Pratama. Kini James Kelly Stroyer, masih James Kelly, ada Irfan Johari, masih James Kelly ke belakang saja. Ada sangat baik kepada Arhan, masih Arhan sendirian, shooting Beckham, Fajar. Tidak gol tadi, Fajar lagi shooting, gol. Alhamdulillah. Fajar Fatur Rahman. Wow.
mencetak golnya yang keempat, menjadikan Indonesia unggul sementara menjadi 3-0. 4 gol sudah yang diciptakan Muhammad Fajar Fatur Rahman di ajang SEA Games kali ini. Sebuah proses gol yang sangat-sangat dramatis tadi Bung Doni. Ya, melibatkan banyak sekali ya. Ini sequence kita lihat. Setelah percobaan pertama dia gagal ya, di sini sebuah cobaan syuting dari Beckham Putra, sebuah tendangan yang masih membentur tiang gawang dan dengan akrobatik sebuah gol kedua dan gol keempat di SEA Games 2023 ini untuk Fajar Fatur Rahman yang justru memulai laga tidak sebagai pemain inti tapi membuktikan dan mencuri hati tidak hanya pelatih Indra Safri tapi juga tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Bung Hadi. Insting gol, naluri gol yang sangat-sangat tinggi sekali dari Muhammad Fajar Fatur Rahman. Benar-benar bisa melihat peluang sekecil apapun mungkin. Ya, setuju. Insting gol yang sangat luar biasa dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, mampu menjebol kembali gawang dari Cionino Timur Leste untuk mengubah skor menjadi 3-0. 4 gol sudah diciptakan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain asal klub Borneo FC, menandakan Fajar Fatur Rahman seperti memiliki insting naluri pembunuh yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana umpannya juga sangat baik. Selain mampu mencetak gol, Muhammad Fajar Fatur Rahman juga memiliki umpan yang sangat-sangat baik pula Bung Doni. Ya, jelas ini juga sebuah catatan tentunya buat timnas Indonesia asuhan Indra Safri ini. Bukan hanya clean sheet, bukan hanya jumlah gol, jadi tercatat sekarang sudah hampir 11 gol dan 8 dari 11 gol ini diciptakan melalui assist atau umpan, menandakan bahwa semua proses gol memang melibatkan dan dibangun dari sebuah serangan secara tim. Ya, baru saja kelar cooling break untuk memberikan kesempatan buat kedua kesebelasan untuk bisa beristirahat sejenak selama 2 menit. Karena memang udara atau cuaca di Kamboja saat ini sangat tinggi sekali dan kelembapan itu cukup tinggi. Titan Agung masuk, Bung Hadi. Ya, Titan Agung pemain asal Bayangkara FC menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman, terus mendapatkan kawalan yang sangat ketat dari Orselo nampaknya Titan. Rizky Ridho kembali Indonesia lebih dominan, berpindah posisi, kita lihat Irfan Johari. Rizky Ridho pada Irfan. Tidak memaksa tadi untuk mengambil bola Beckham Putra. Dibuang saja kita Orselo karena memang bola tadi diburu oleh Bagas Kava. Masih Bagas. Beckham. Masih lengket di kakinya Beckham. Wow, pelanggaran dilakukan terhadap Raihan oleh John Fritz, kapten ke-11 dan namanya oleh Christifau. Kartu kuning langsung buat Christifau tadi Bung Doni. Ya. Ini juga salah satu pemain yang mungkin memang tidak terlihat spektakuler, tapi memang menjaga tempo ya. Bermain sangat baik. Mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Ananda Raihan Alif. Saya setuju. Menjadi sebuah tentunya sosok sentral di lapangan tengah Indonesia. Bisa bermain jauh ke dalam seperti yang Bung Hadi bilang, tapi juga bisa turut serta dalam membangun serangan. Sudah bangkit kembali, kita lihat Raihan Alif, pemain asal PSM Makassar. Tendangan bebas Indonesia, Alfreda Dewangga, pendek saja Beckham kepada Raihan. Titan Agung gagal melewati John Fritz, kini Elias
Sangat cepat Elias diapit dua pemain. Nah, ini kita harus hindari. Dewangga Betul. dan kartu kuning nampaknya buat Dewangga. Inilah Elias mencetak 1 gol ke gawang Filipina saat Timor Leste menang 3-0. Ya, ini sebenarnya kita hindari ya. Kartu kuning di saat kita unggul 3-0. Bung Hari. Masih menyisakan 1 laga terakhir walaupun memang tentunya akan dilakukan rotasi. Tapi menghindari cedera, menghindari kartu adalah sesuatu yang harus mulai bisa diperhatikan oleh seluruh Garuda muda kita, mengingat langkah menuju semifinal dan juga mungkin final semakin dekat. Umpan panjang tadi masuknya langsung ke area kotak penalti yang diberikan oleh Anizo Korea kepada Mario. Namun gagal. Dan menghasilkan tendangan penjuru buat Timor Leste. Jonivio Morentes Gustav Conceição Mota nampaknya akan melakukan tendangan penjuru buat Timor Leste di babak kedua. Hampir semua pemain Timor Leste di kotak penalti dipetik di udara tadi oleh Muhammad Adi Satrio. Sangat cantik sekali hari ini Muhammad Adi Satrio. James Kelly Stroyer hanya berputar-putar. James Kelly direbut, kita lihat, oleh Zenivio, terus diburu oleh James Kelly. Keluar lapangan pertandingan tadi bola yang dikuasai oleh Zenivio dan langsung keram nampaknya. Dibantu bangkit, kita lihat, oleh Arhan Pratama. Adalah Zenivio, pemain yang memiliki kecepatan sangat bagus dari klub SLB Laulara. James Kelly pendek saja kepada Titan Agung. Raihan tadi memberikan umpan ke tengah. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Alfreanda Dewangga. Seperti bermain MMA ini ya. Untuk menjatuhkan Alfreanda Dewangga. Umpan ke depan, ada Bagas. Sangat baik Bagas kotak penalti. Shooting langsung, tidak jadi. Ada Beckham berputar-putar saja. Beckham angkat langsung. Tidak ada yang menyambut tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Titan Agung terhadap Joao Vito tadi. Ya, terlambat ya, Titan, dan posisinya juga memang tidak tepat. Harus menjatuhkan Joao Vito. Inilah Joao Vito. Ini nampaknya menggantikan posisi dari Joao Bosco Hale. Dengan bebas saja akan lakukan sendiri oleh Ginino. Pendek saja kepada Orcelo. Langsung ke depan, arahkan kepada Luis Figo. Berusaha mengolongi Irfan Johari namun gagal. Ini Irfan Johari yang berusaha mengolongi Zenevio namun gagal. Ke belakang ada Satrio. Sangat baik tadi dengan gerakan tipuan yang sangat baik. Pada Beckham dikejar oleh Titan. Ada Joao Vito, Timor Leste gagal memberikan umpan pada Joao. Masih James Kelly. Di kotak penalti James Kelly. James Kelly shooting. Tuhan. Ya, dia bisa saja melakukan umpan sebenarnya ya. Karena kosong tuh Irfan Johari. Tapi pasti insting seorang pemain depan. PSM Makassar. Halo bola, kita lihat kapten ke-11 Rizky Rido yang bermain cukup baik.
Datang lagi ada Luis Figo, umpan ke depan, diblok dengan sangat baik, tertahan dengan sangat baik tadi kita oleh Bagas. Beckham Putra, James Kelly, masih James Kelly, umpan ke depan masuk kepada Titan Agung. Ada Arhan Pratama berusaha mengejar, ada Orsello, memberikan bola ke depan tadi maksudnya Orsello, tapi diblok oleh Arhan Pratama. Arhan Pratama kembali, kini kita lihat Timur Leste gagal. Timur Leste karena diantisipasi dengan sangat baik kita lihat oleh Bagas. Di tengah Dewangga, masih Dewangga 1-2. Beckham Putra, masih Beckham, berputar-putar saja Beckham, angkat, ada Irfan Johari, langsung di kotak penalti. James Kelly tadi, apakah bola sudah keluar? Nampaknya sudah keluar, Bung Doni. Ya, itu sebenarnya tiang jauh atau far post ya. Sayang sekali, memang mungkin terlalu deras. Seandainya memang masih dalam penguasaan, Stroyer itu bisa saja di flick kembali. Gagal sebuah percobaan serangan dari Indonesia. Ya, jangan lupakan pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. RCTI kembali akan menayangkan pertandingan sepak bola SEA Games ke-32 pada tanggal 10 Mei nanti, mempertandingkan Indonesia melawan tuan rumah Kamboja. Tentu saja pertandingan yang sangat-sangat menarik untuk menentukan langkah Indonesia menuju semifinal. Akan berlangsung tanggal 10 Mei pukul 7 malam. Semoga saja Indonesia terus meraih kemenangan. Gagal, kita lihat umpan Arnizo, John Fred Timur Leste, Zenivio. Ke kiri ada Luis Figo, angkat Luis Figo, crossing maksudnya arahkan kepada Elias, disapu saja oleh kapten kesebelasan Rizky Rido Ramadhani. Zenivio berusaha melewati Bagas. Zenivio ke belakang sejenak, ada Anizo Korea, masih Anizo, Jovito, Mario, masih Mario, Christopher, Zenivio, Luis Figo, kembali kepada Zenivio, Christopher ke tengah, Zenivio, Christopher ke belakang pada Gionino, penjaga gawang. Apanya sulit tadi untuk menembus pertahanan Indonesia, sehingga harus mendelay sementara dulu tadi Bung Doni. Jatuh di kaki para pemain Indonesia. Serangan balik ini James Kelly, masih James Kelly berhadapan dengan Orsello, gagal memberikan tumit dengan Arhan, direbut lagi oleh masih James Kelly, entah saja di kaki dari Christopher tadi Bung Doni. Ya, gagal, terlalu banyak gerakannya Jim Kelly, jadi Jim Kelly Stroyer, sehingga tadi terlihat memang begitu mudah dibaca. Kembali membangun serangan. Umpan terobosan sangat baik. Nampaknya berada dalam posisi offside tadi Mario. Dilihat tadi oleh asisten wasit 2 dari Kuwait, Saideli. Ya. Offside tadi, yang offside Mario tadi. Raut kekecewaan dari Mario karena merasa peluang sangat baik tadi untuk bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. Gagal. Beckham Putra kepada Bagas, kini berputar Irfan Johari dengan tumitnya kepada Bagas, namun Bagas gagal. Serangan balik yang sangat cepat kita lihat dari Christopher Timur Leste. Kini Zenivio, masih Zenivio di kotak penalti, sangat berbahaya. Umpan langsung masuk dalam pelukan yang hangat dari penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Umpan jauh ke depan, dikuasai dengan baik oleh James Kelly. Ke tengah Ananda, Raihan Alif,
benar-benar menjadi jangkar permainan Indonesia di lini tengah. Beckham kembali kepada Raihan. Lebar ke kiri, ada Arhan Pratama, Alfranda Dewangga. Cukup santai para pemain Indonesia. Komang kepada Rizky Ridho, Bagas, Raihan, Rizky. 5 menit tambahan waktu di babak kedua. Cukup lama Bung Doni. Ya, tadi kita melihat sempat ada cedera ya dari Mozino yang mungkin memakan sedikit banyak waktu, sehingga wasit memberikan ekstra 5 menit tambahan. Oh, serangan balik Indonesia. Komang ke depan langsung. Titan Agung, Beckham, Irfan Johari. Ada Beckham lagi. Telat tadi Beckham. Agak sedikit santai sehingga dicocor saja pemain Timur Leste. Agak sedikit lebih tenang pelatih Indonesia Indra Safri setelah unggul 3-0 Bung Doni. Mukanya beda dibanding babak pertama, sebenarnya juga cukup lega. Karena kita tahu di babak pertama sebenarnya Timor Leste sempat merepotkan Indonesia. Oh, tekanan balik dari Timur Leste. Zenivio, umpan jauh, ada Mario. Oh, masih Mario, sulit dia untuk melepaskan dari kawalan pemain belakang Indonesia Rizky Ridho. Pengawalan yang sangat-sangat ketat dilakukan, atau marking yang sangat ketat dilakukan oleh Rizky Ridho. Kristefau, John Fritz, James Kelly direbut kembali oleh pemain Indonesia. Dewangga ke belakang, Rizky Ridho, Komang, ada Bagas. Kini pasukan merah putih anak-anak Garuda menguasai sepenuhnya permainan. Arhan Pratama, Raihan Alif, Dewangga. Dari bawah kita lihat Komang Krisnanda, balik pada Muhammad Adi Satrio sang penjaga gawang. Rizky Ridho, Alfranda Dewangga. Umpan jauh, ada Bagas, mampu mengontrol bola dengan sangat baik. Pendek saja kepada Beckham, berlari cepat Beckham, umpan terobosan kepada Irfan Johari. Umpan pendek maksudnya kepada Titan. Oh, gagal, direbut lagi oleh Beckham. Masih Beckham, berikan untuk penalti. Beckham shooting. Gagal mencoba tadi. melakukan chip Sangat baik tendangan chipnya Bung Doni. Ya, terlihat dari mimik mukanya memang dia sengaja melakukan sebuah tendangan chip, tapi memang arahnya masih jauh melebar ke sisi kanan gawang daripada Jorginho. Maksud yang sangat baik tadi, namun terlalu melebar dari chip dari Beckham Putra Nugraha, gelandang asal Persib Bandung. Giannino, 2 menit lagi. Pertandingan akan segera berakhir di babak kedua ini. Kenapa ada pemain Indonesia terjatuh? Terus dilakukan serangan oleh Timur Leste. Rizky Ridho dibuang saja, kita lihat oleh Dewangga. Nampaknya di sisa-sisa untuk memberi kesempatan kalau ini Bung Doni, untuk memberikan kesempatan para pemain Timor Leste untuk bermain, karena sudah pasti tidak akan ada pertandingan lagi. Kapan lagi untuk bisa memainkan pemain-pemain ini jika tidak saat ini? Walaupun cuma 2 menit atau 1,5 menit. Tetap sah dihitung sebagai 1 kali cap. Ya, 1 kali cap. Edencio dan juga Danilio. Edencio masuk, menekan John. Adicio. Tetap kita harus memberikan salut ya. Sekali lagi ini ada pertandingan terakhir Timor Leste tercatat sebagai tim termuda dengan rata-rata umur 20 tahun 21 hari, hanya terpaut 21 hari dari tim termuda yaitu Filipina yang mereka kalahkan dengan angka 3-0. Sebuah pencapaian yang mungkin tetap harus kita berikan selamat, mengalahkan Filipina 3-0.
Ya, beberapa detik lagi, 20 detik lagi. Pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Indonesia melawan Timur Leste. Sudah unggul 3-0 Indonesia. Genevio umpan panjang ke depan, disundul saja oleh Komang. Jovito umpan langsung di kotak penalti, arahkan maksudnya kepada Anizo yang masuk ke depan tadi. Dan dia adalah pemain belakang tadi, Anizo Korea. Pelanggaran Ivan Johari dilakukan oleh Genevio. Dan wasit Azmi dari Malaysia telah meniup peluit panjang, tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Timur Leste pada pertandingan.